Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Herlawati pada mata kuliah kalkulus 1. Ya, pertemuan ke-1 ini akan membahas mengenai sistem bilangan real. Sistem bilangan, ya, mengingatkan kembali bilangan itu ya terdiri dari ada bilangan real atau simbolnya R, kemudian bilangan rasional itu simbolnya Q, bilangan bulat itu Z, dan bilangan asli itu N. Ya, untuk di beberapa referensi mungkin simbol-simbol ini ada yang berbeda-beda juga ya. Kemudian bilangan asli itu mulai dari angka 1, kemudian Z itu bilangan negatif, 0, dan bilangan positif. Kemudian bilangan rasional ya, bentuknya biasanya pecahan. Kemudian real itu gabungan antara bilangan rasional dan irasional. Nah, contoh bilangan irasional misalnya akar 2, akar 3, atau bilangan V. Nah, garis bilangan ya, mengingatkan kembali tentang garis bilangan. Jadi setiap bilangan itu mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut dengan garis bilangan atau real. Nah, di sini misalnya angka 0 ya, untuk patokannya ini angka 0. Nah, berarti ke sebelah kanan itu nilai yang positif ya, ke sebelah kiri ini nilai yang negatif. Ada istilah selang atau himpunan bagian dari garis bilangan ya, disebut selang atau interval ya, biasanya juga disebut interval. Kemudian jenis-jenis selang ya, di sini penulisan dalam bentuk himpunan dengan kurung kurawal ya, kemudian selang dengan ada yang kurung biasa atau kurung siku, dan grafiknya ya yang merupakan garis bilangannya, penggambarannya. Di sini ada lingkarannya yang kosong dan ada lingkarannya yang penuh ya, di berwarna hitam itu. Jadi lingkaran kosong dan lingkaran penuh ya kita istilahkannya. Kemudian yang pertama, jika himpunannya seperti ini, X di mana X lebih kecil dari A, maka penulisan selangnya itu ya kurung biasa ya, karena lebih kecil ya, tidak ada sama dengannya, sehingga minta hingga, koma A, dan kurungnya kurung biasa. Nah, untuk penggambaran grafiknya, karena bilangannya ke arah kiri lebih kecil dari A, jadi panahnya ke kiri, kemudian lingkarannya kosong. Ya, tidak penuh, tidak diberi tanda hitam ya, karena di sini kurung biasa. Nah, sekarang perhatikan yang kedua untuk membedakannya. Di sini ada himpunan X di mana X itu lebih kecil ya, sama dengan A, maka penulisan selangnya itu kurung biasa ya, minta hingga, koma A, nah kurung siku. Kenapa kurung siku? Karena ada sama dengannya gitu. Kemudian penulisan dalam grafiknya juga ke arah kiri ya, karena menuju ke minta hingga tadi. Bilangan A ini lingkarannya penuh ya, ada dihitamkan gitu. Karena apa? Kurung siku dan karena ada sama dengan ya. Kemudian untuk himpunan yang ketiga ya, X di mana X lebih besar dari A, lebih kecil dari B. Di sini tidak ada sama dengan kedua-duanya, berarti penulisan selangnya juga kurung biasa, nilainya di antara A sama B. Nah, penulisan grafiknya kita buat sebuah garis, lingkarannya kosong ya, di antara A dan B. Kenapa kosong? Karena kurung biasa dan tidak ada sama dengan. Ya, kenapa nulisnya kurung biasa? Karena tidak ada sama dengan. Nah, beda dengan yang keempat ya. Di sini ada sama dengannya. Ya, maka nulisnya kurung siku dan penulisannya juga lingkarannya penuh ya, dihitamkan. Artinya selangnya tertutup ya. Ini ada istilahnya selangnya terbuka gitu ya. Jadi lingkaran kosongnya terbuka, ini tertutup. Dan nanti bilangannya kalau yang terbuka, si nilai AB-nya ini tidak ikut dimasukkan dalam detailnya himpunan gitu ya. Tapi kalau A dan B ini ada lingkaran hitamnya, berarti si nilai A dan B ini ikut sertakan. Kemudian yang ini lebih besar dari B ya, hampir sama semua. Kalau tidak ada sama dengan berarti kurung biasa, kalau ada sama dengan berarti kurung siku gitu ya. Kalau penggambaran grafiknya, kalau kurung biasa berarti lingkaran aja, kalau kurung siku atau ada sama dengannya berarti lingkarannya dihitamkan ya. Yang ini dari
min hingga sampai tah hingga ya. Kemudian sifat-sifat bilangan real ada trikotomi, yaitu jika X dan Y suatu bilangan, maka pasti berlaku salah satu dari X kurang Y ya, atau lebih kecil dari Y, atau X lebih besar dari Y, atau X sama dengan Y. Kemudian ada istilah ketransitifan. Ya, jika X lebih kecil dari Y dan Y lebih kecil dari Z, maka X lebih kecil dari Z. Ya, perkalian itu misalkan Z bilangan positif dan X-nya kurang dari Y, maka XZ dikurang lebih kecil dari Z ya. Sedangkan bila Z bilangan negatif, maka XZ-nya itu lebih besar dari YZ. Nah, sekarang kita masuk ke pertidaksamaan. Bentuk umum pertidaksamaan ya seperti ini. Jadi ada himpunan A ya, AX, kemudian BX itu akan lebih kecil dari DX dan EX. Nah, dengan himpunan tersebut itu adalah suku banyak atau polinom ya. Ya, polinom, kemudian pertidaksamaan itu adalah menyelesaikan suatu pertidaksamaan, itu mencari semua himpunan bilangan real yang membuat pertidaksamaan berlaku. Himpunan bilangan real ini disebut juga himpunan penyelesaian. Ya, jadi dalam sebuah pertidaksamaan kita diminta untuk membuat atau mencari himpunan penyelesaiannya. Nah, cara menentukan himpunan penyelesaian, yang pertama bentuk pertidaksamaan diubah menjadi, misalnya lebih kecil dari 0 ya, si persamaan tersebut, pertidaksamaan tersebut. Yang kedua, faktorkan ya, PX dan QX-nya itu menjadi faktor-faktor linier dan atau kuadrat. Kemudian langkah yang ketiga misalnya tentukan titik pemecah atau pembuat mau faktor linier. Gambarkan titik-titik pemecah tersebut pada garis bilangan. Kemudian tentukan tanda positif negatifnya pertidaksamaan di setiap selang bagian yang muncul ya. Di sini contohnya nah seperti ini. Ya, ini saya tampilkan aja semuanya dulu. Jadi, misalnya ada sebuah pertidaksamaan, ya, di sini tentukan 13, ya ini adalah lebih besar sama dengan 2x min 3, lebih besar sama dengan 5. Nah, langkah yang pertama, kita kan tujuannya ingin supaya nilai di sini x, gitu ya. Berarti kan si min 3 ini nih, dipindahkan ke ruas kiri atau ke kanan. Jadi 13 karena negatif menjadi positif. Jadi 13 tambah 3, di sini 5 tambah 3. Jadi 13 tambah 3 16, 5 tambah 3 8 ya. Nah, kemudian 2x. Nah, supaya angka 2-nya hilang kan dibagi ya, pindah ke ruas kiri dan kanan menjadi pembagi. Jadi 16 bagi 2 8, 8 bagi 2 4. Nah, karena di sini angka yang kiri lebih besar daripada yang kanan, kita balik ya. Menjadi supaya dibacanya kan X lebih besar sama dengan 4 ya, lebih kecil sama dengan 8. Jadi ketika menggambarkan ke grafiknya kan lebih enak gitu ya, karena kan angka 4 ini lebih kecil dari 8 gitu. Jadi nilai himpunan penyelesaiannya yaitu antara 4 dan 8. Nah, kemudian kurung siku. Kenapa kurung siku? Tadi sudah dibahas di awal. Jika kurung siku itu karena ada sama dengannya. Kemudian digambarkan di grafiknya juga lingkarannya hitam. Nah, kemudian jika diuraikan anggota dari himpunan penyelesaian kurung siku 4,8 kurung siku itu berarti si angka 4-nya nih ikut gitu ya. Tadi dituliskan sama yang 8-nya. Itu yang saya maksud. Nah, kalau kurung biasa ya atau tidak ada sama dengannya berarti kan angka 4 sama 8 ini tidak ikut ditulis gitu di dalam himpunan penyelesaiannya. Nah, kemudian yang kedua juga sama ya, saya tampilkan aja. Nah, seperti ini. Jadi 6-nya ini dipindahkan kan ya, jadi min 6, min 2, min 8. Nah, terus 6-nya ke sini 8 kurangi 6 jadi 2 gitu ya, dan seterusnya sehingga dihasilkan. Nah, sekarang coba diperhatikan di himpunan penjelasan ini kurung siku karena dia sama dengan kurung biasa ini 2 ya, karena tidak ada sama dengannya gitu. Nah, ketika diuraikan himpunan penyelesaiannya si min setengah ini ikut ditulis, tetapi angka 2-nya tidak ikut ya. Makanya di grafik ini tertutup ya, lingkarannya tertutup, ya ini kosong, terbuka gitu ya angka 2-nya.
Ya, dan seterusnya untuk contoh-contoh lain sama ya, ini difaktorkan sehingga dihasilkan seperti ini. Nah, untuk apa namanya, grafik bilangan ini, jadi minus-minus ini tanda ini plus, dicoba aja misalnya antara min setengah sama 3 kan ada angka 0 ya di sini. Nah, coba aja dimasukkan ke sini. 2 kali 0 pangkat 2. 0 pangkat 2 kan 0. 0 kali 2, 0. Min 5 kali 0 ya 0 juga kan. Min 3. Ya, jadi min 3 lebih kecil dari 0. Betul kan? Di sini berarti daerah negatif gitu. Nah, ini dicoba lagi, silahkan. Di sini betul nggak positif? Jadi ambil sebuah angka, masukkan aja ke pertidaksamaan ini. Sama juga dengan ini ya, dengan yang sebelah kanan. Nah, himpunan penyelesaiannya ini ya tadi sudah paham ya. Kalau kurung biasa ini karena di sininya kosong ya, lingkaran kosong, dan karena tidak ada sama dengan di pertidaksamaannya. Kemudian yang ini juga sama ya. Jadi langkah pertama biasanya diubah dulu. Kemudian dari yang bilangannya aja dikumpulkan, yang ada variabelnya dikumpulkan juga ya, sehingga nanti diperoleh x-nya berapa ya. Oke, lanjut. Nah, ini himpunan penyelesaiannya seperti ini ya, masih nyambung dengan yang tadi. Nah, nanti dicoba di daerahnya yang mana ya untuk nilai negatif dan positifnya. Kemudian contoh selanjutnya bentuknya seperti ini, nanti ada difaktorkan ya. Nah, hasilnya ini. Jadi dicoba untuk nilai minus dan positifnya ya. Contoh selanjutnya juga ya, di sini ada beberapa contoh soal ya, silahkan nanti dipelajari lagi. Kemudian, nah, kalau ada harga mutlak bagaimana nih? Nah, kalau harga mutlak simbolnya garis tegak ya. Jika harga mutlak X itu di mana X lebih besar sama dengan 0, X min X jika X lebih kecil dari 0. Ya. Jarak dari X ke titik 0 asal itu arti geometris dari harga mutlak. Nah, sifat-sifat mutlak seperti ini. Jadi yang pertama itu harga mutlak X sama dengan akar dari X pangkat 2. Dan seterusnya. Kemudian contoh menentukan himpunannya untuk harga mutlak ya, misalnya harga mutlak dari 2x min 5 lebih kecil dari 3 ya. Nah, karena harga mutlak itu mengandung nilai min dan positif, jadi kita ubah menjadi seperti ini bentuknya. Kemudian langkahnya sama seperti yang tadi pertama, min 5 pindah ke ruas kiri 5, kemudian ke kanan juga sama menjadi ini ya, 5 kurang 3 kan 2, 3 tambah 5 8, kemudian 2-nya ini kali menjadi pembagi di sini, 2 bagi 2. 2 itu 1, 8 bagi 2 itu 4. Sehingga himpunan penyelesaiannya ini. Gitu ya. Masih ingat tadi kurung biasa karena tidak ada sama dengannya, kemudian lingkarannya kosong karena karena kurungnya biasa dan tidak ada sama dengan. Kalau diuraikan angka 1 dan 4-nya ini tidak masuk ya, karena kan terbuka ya, kurung biasa dan tidak ada sama dengan. Jadi nilainya antara 1 sampai 4 angka berapa? Angka 2 dan 3 ya. Di sini kan 2, 3 itu. Jadi himpunan penyelesaian itu dengan kata lain angka 2 dan 3. Kemudian contoh berikutnya sama ya, tinggal mengikuti sifat keempat katanya ya, karena ruas kiri maupun kanan keduanya positif. Kemudian nanti difaktorkan ya, jadi 2x di sini di akhirnya itu 2x sama dengan
2x sama yang di sini. Jadi kenapa 1? Jadi 2x sama dengan 2x sama dengan 2 per 2 kan 1 ya. Kalau yang ini x sama dengan 4. Oke, dan seterusnya ya. Silakan nanti dilihat. Ya, dilanjutkan lagi. Jadi contoh-contohnya ya banyak. Jadi silakan dipelajari lagi. Jika ada intervalnya seperti itu, kemudian contoh berikutnya. Nah, di sini ada beberapa soal latihannya. Bisa dikerjakan ya. Sampai jumpa minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.